Tuhan surga, terima kasih Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini kami bersyukur pada segala kebaikan cinta kasih dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman-Mu yang kami dapat mendengar Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, berkati lalulah biar hamba-Mu Tuhan dengan semua yang keluar dari mulut yang hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu dan berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kemarin saya dikasih tahu sama Pak Enos bahwa saya ada jadwal untuk menyampaikan firman Tuhan di pada hari Sabtu depan ini. Nah, pada saat pagi hari ini adalah merupakan pertama kalinya saya menyampaikan firman Tuhan di depan umum. Jadi masih ada rasa grogi dan rasa gemetaran gitu. Tapi nggak apa-apa, di sini kita semua belajar untuk kita mulai menyampaikan firman Tuhan di tempat-tempat di luar sana di mana kita akan ditempatkan suatu saat nanti. Nah, pada saat pagi hari ini saya akan berbicara tentang hidup berkenan kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang ke-8. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan membacakannya secara silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara-saudara yang terkasih akan membacakan ayat yang kedua, dan pada ayat yang ke-8 kita akan membacakannya secara bersama-sama. Jika sudah mendapatkannya, katakan amin. Amin. Roma 12 ayat 1 sampai yang 8 di bawah judul Pikop persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk menubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar sama-sama. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa latar belakang surat ini ditulis? Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Surat ini ditulis dalam konteks hubungan antara orang Kristen dengan Allah dan dengan sesama. Tujuannya adalah untuk memberikan perumahan praktis bagi kehidupan sehari-hari orang Kristen dalam menghormati dan melayani Allah. Surat ini juga mengingatkan kepada jemaat akan pentingnya hidup yang kudus dan saling melayani dalam tubuh Kristus. Nah, lanjut. Di sini saya akan memberikan kata-kata penting yang harus kita pahami. Yang pertama, persembahan yang hidup.
sebagai orang Kristen, persembahan yang hidup adalah supaya kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah. Ini berarti kita harus hidup dengan cara yang menyenangkan Allah, supaya yang menyenangkan Allah, hidup yang kudus dan berkenan kepadanya sebagai persembahan yang hidup. Kita harus mengorbankan kehendak dan keinginan kita sendiri demi kehendak Allah. Nah, di sini persembahan yang hidup adalah kita mengorbankan setiap apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi kehendak kita, kehendak bebas kita untuk menyenangkan hati Allah, yang berarti kita bahwa kita melakukan kehendak-kehendak Allah yang tidak sesuai, kita melakukan kehendak Allah yang sesuai dengan untuk firman-Nya. Jadi di sini kita menjauhi kehendak-kehendak kita, di mana kehendak kita yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Jadi persembahan yang hidup bagi orang Kristen adalah persembahan di mana kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan apa yang menjadi kepunyaan kita, apa yang menjadi apa yang ada dalam diri kita itu untuk Tuhan. Jadi satu-satunya apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, kita harus persembahkan untuk Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau hidup kita itu berkenan kepadanya. Tuhan mau hidup kita itu menjadi sesuatu yang berharga, menjadi sesuatu yang layak untuk datang kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kata ibadahmu yang sejati. Nah, di sini ibadah yang sejati mengacu pada fakta bahwa ibadah bukan hanya terbatas pada ritual-ritual keagamaan, tetapi juga mengacu kehidupan sehari-hari kita. Setiap tindakan dan sikap kita sehari-hari seharusnya menjadi bentuk ibadah kepada Allah. Dengan kata lain, hidup kita sehari-hari harus mencerminkan hubungan yang erat dengan Allah dan menunjukkan kasih kebenaran dan kerendahan hati yang sesuai dengan ajarannya. Nah, di sini ibadah yang sejati yang dimaksud di sini adalah di mana ibadah yang sejati itu bukanlah ibadah yang mungkin ibadah yang kita lakukan setiap hari, ibadah yang kita lakukan setiap minggu itu ada ibadah yang kita lakukan formal gitu ya, ibadah yang kita lakukan setiap hari. Tapi Tuhan di sini mau bahwa ibadah yang sejati yang dimaksud di sini adalah segala apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang menjadi kehendak, apa yang menjadi kelakuan kita di luar itu juga harus merupakan ibadah. Jadi apa yang dimaksud di sini ibadah yang sejati adalah setiap pikiran kita harus tertuju kepada Tuhan, setiap kelakuan kita harus menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang harus kita lakukan sehari-hari dalam kelakuan kita, dalam tingkah laku kita harus mencerminkan kehendak Allah. Kita harus mencerminkan bahwa kita itu adalah bahwa kita itu adalah pengikut Allah yang sesungguhnya. Jadi ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang kita lakukan sehari-hari, ibadah yang dapat kita terapkan di luar dalam setiap tindakan kita, kebaikan kita, apa yang bisa kamu lakukan di luar sana sebagai anak Allah, sebagai orang percaya, orang Kristen, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati dulu kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, kita dapat kita terapkan di luar sana. Nah, kemudian kita masuk dalam poin bagaimana hidup berkenan kepada Allah. Poin yang pertama, hidup berkenan kepada Allah adalah hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah dalam Roma 12 ayat 1. Saya akan membacakannya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki keinginan yang tulus untuk menyenangkan hati Allah. Jadi di sini sebagai orang percaya, kita harus mempunyai kerinduan hati kita yang tulus dalam hati kita untuk kita terus menyenangkan Allah, untuk menyenangkan hati Allah, apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kepunyaan kita. Nah, kemudian karena kita orang percaya ini dipanggil untuk hidup dalam kasih, pengabdian, pujian, dan kekudusan. Ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan kita harus mencerminkan nilai-nilai karakter Kristus dengan melakukan apa yang benar dan menjauhi dosa. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini berarti bahwa kita harus mencerminkan nilai-nilai dan karakter Kristus. Apa nilai-nilai karakter Kristus yang harus kita cerminkan di luar sana? Banyak yang kita tahu bahwa seperti apa karakter Kristus yang dapat kita terapkan di luar sana. Kita bisa melayani orang, kita bisa memberkati orang yang ada di luar sana. Mungkin orang yang tidak kita kenal sekalipun, orang yang berbeda agama sekalipun, kita harus tetap mencerminkan nilai-nilai karakter Kristus dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat
menjadi pedoman bagi mereka, menjadi suatu hal yang positif mereka bisa lihat dalam kehidupan kita di saat kita ada berada di luar sana. Kemudian kita juga harus menjauhi dosa. Terlalu banyak dosa yang mungkin terlihat sepele tapi itu berdampak besar dalam kehidupan kita. Nah, kita harus menjauhi dosa-dosa yang seperti itu. Dalam kehidupan berasrama, kehidupan di perkuliahan, terlalu banyak dosa yang kita lakukan dalam hal pikiran, dalam hal tindakan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Terlalu banyak dosa yang mungkin kita anggap itu adalah hal yang kecil tapi tidak menyenangkan hati Allah. Nah, kita harus menjauhi hal tersebut. Begitu ya, ketika kita menjauhi dosa, ketika kita tidak melakukan dosa lagi, kita sudah hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, kemudian poin yang kedua adalah pemisahan diri dari dunia. Nah, di sini kita harus memisahkan diri dari pola pikiran dunia yang berdosa dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak boleh mengikuti tren atau nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi di poin yang pertama, kita harus memisahkan diri kita dari pola pikir dunia, yang berdosa, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita tidak boleh mengikuti tren dan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan ajaran Allah. Nah, sebagai anak muda di tempat ini terlalu banyak yang muncul sekarang di sosial media, intinya bahwa terlalu banyak hal-hal baru yang muncul, yang hadir, yang bisa kita sebut adalah hal-hal yang tren sekarang yang mungkin terlihat keren, terlihat bagus, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, itu adalah suatu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, tren-tren, ajaran-ajaran baru yang tidak sesuai dengan Alkitab. Kita harus memisahkan diri dengan hal-hal tersebut. Nah, sebaliknya kita harus diperbaharui dengan pikiran kita melalui firman Allah dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini gunanya kita datang berkumpul bersama-sama mengikuti ibadah, mengikuti komunitas-komunitas di luar, komunitas rohani gitu kan. Itu supaya pikiran kita terus diperbaharui oleh firman Allah yang hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita harus mendengarkan setiap firman-firman yang mungkin yang tren sekarang aplikasi TikTok gitu kan, Instagram. Nah, di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif dalam hal-hal aplikasi-aplikasi yang baru sekarang. Nah, di dalam TikTok juga banyak hal yang positif. Kita bisa mengikuti komunitas rohani, kita bisa mengikuti hal-hal yang komunitas rohani yang mungkin mereka memberitakan firman di dalam TikTok. Dengan hal-hal tren tersebut, kita juga ada hal-hal positif yang juga bisa kita ikuti. Nah, kemudian poin yang ketiga, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Allah, yaitu penggunaan karunia roh dalam Roma pasal 12 ayat 3 sampai 8. Nah, ayat ini menyampaikan bahwa setiap orang yang percaya diberi karunia roh oleh Allah. Karunia ini berbeda-beda, tetapi semuanya diberikan untuk membangun tubuh Kristus dan melayani satu sama lain. Sebagai orang percaya, kita harus mengenali dan menghargai karunia yang telah diberikan kepada kita dan menggunakan karunia-karunia tersebut dengan rendah hati dan tanggung jawab untuk kepentingan orang lain dan kemuliaan Allah. Nah, di sini ayat 3 sampai ayat yang ke-8 di sini menceritakan tentang karunia-karunia roh yang diberikan kepada orang-orang percaya. Nah, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, kita semua pasti diberikan karunia roh oleh Allah. Maka dari itu kita harus mengetahui apa karunia roh apa yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus mencari tahu itu, kita harus mendalami itu. Dan jika kita sudah tahu karunia roh apa yang diberikan Allah kepada kita, kita harus mengembangkannya, kita harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena ketika kita mengetahui karunia roh dalam kehidupan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga bisa dapat memberkati orang-orang yang tidak percaya, kita dapat memberkati orang-orang yang orang-orang awam gitu ya. Nah, dan juga setiap orang percaya diberikan karunia roh itu, kebanyakan itu karunia roh yang berbeda-beda. Setiap orang mempunyai karunia roh yang berbeda-beda. Nah, di sini
meskipun kita mempunyai karunia roh yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menjadikannya satu, menjadikan satu tubuh, yaitu tubuh dalam Kristus. Yang berarti kita dengan karunia roh ini kita dapat memberkati orang-orang lain dan juga kita dapat memuliakan Allah. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah dalam hidup kita hendaklah kita hidup dalam kekudusan, melayani dengan tulus, dapat menghormati perbedaan dan menggunakan karunia-karunia kita untuk melayani Tuhan dan kebaikan orang lain. Nah, jadi di sini dalam kehidupan kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita harus menjauhi setiap dosa. Kita harus menjauhi segala hal-hal negatif yang kita simpan dalam diri kita. Dan juga kita harus melayani Tuhan dengan tulus. Tidak hanya kita melayani karena keterpaksaan, karena hanya sudah dijadwalkan, tapi kita melayani Tuhan dengan tulus dimanapun kita berada. Kemudian kita dapat menghormati perbedaan di antara kita sesama orang percaya. Kita mempunyai perbedaan karunia roh, tetapi kita menghargai karunia itu supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan juga kita menggunakan karunia-karunia-Nya itu untuk memuliakan Allah dan kebaikan orang lain. Nah, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Doa firman saya serahkan kepada Ibu. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, kami tahu saat kami berada di dunia, kami bersama-sama dengan begitu banyak orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda. Untuk itu Tuhan, kami yakin bahwa meskipun kami berada di dunia ini, kami tidak sama seperti dunia ini. Mampukan kami untuk hidup kudus, tulus, bersih di hadapan Tuhan. Bersihkan kami, mampukan kami melakukan kebaikan seperti yang Tuhan rindukan untuk kami. Kami percaya Tuhan, sekalipun itu sulit dan diterpa begitu banyak masalah, kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Terima kasih buat hamba-Mu Elia yang mengajarkan bagi kami. Senantiasa berhikmat, tambah-tambahkan talenta dan kemampuan bagi hamba-Mu dalam menambah dirinya dan kualitas hidupnya. Kami percaya berkat Allah dan kuasa Allah perkenanan Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.